Aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran. Oke. Kak Krisna gimana Ya, nih di momen Lebaran ini seperti apa sih mama keluarga kumpulnya itu seperti apa? Mungkin hari ini sudah berdua dulu, nanti mungkin ada keluarga yang datang gitu ya. ya, kalau lebaran itu biasanya karena kami berdua beda agama dalam satu rumah, ya. Yang rame di sini justru Natal. Kalau lebaran kan cuma berdua doang nih, saya sama mama saya gitu. eh jadi ya di sini sepi-sepi aja. Jadi begitu habis sholat Id, saya maaf-maafan sama mama. Habis itu makan masakan mama. Habis itu tidur. Enggak, tapi ada juga sih saudaranya datang Oh Gitu gitu. tapi kadang-kadang gitu udah siang-siang. siang-siangan sore-sorean gitu. Biasanya keponakan-keponakan yang beragama lain ikut datang. Kan Ya banyak gitu. keponakan saya yang eh, Nasrani juga Ya. gitu. Ya kalau kumpul keluarganya biasanya malamnya ya Mak ya. Iya, malam Malamnya itu tapi nggak di sini, di rumah adik di saya. rumah adiknya nyokap gitu. Nah itu baru keluarga besar kumpul. Tapi kalau siang-siang ya begitu aja, udah bertahun-tahun seperti itu. Oke. Momennya memang seperti apa sih Tante ketika memang tradisi tadi yang dibilang Kak Krisna kan beda agama gitu ya, tapi Mama tuh yang tadi juga dibilang menyiapkan masakan gitu, Iya. tradisi buat Lebaran. Apa sih Mah yang biasanya disiapin itu, makanan apa yang favorit dari keluarga di sini? Itu makanan lebaran tuh biasanya favoritnya Krisna tuh ya biasa ketupat, opor, sambal goreng dan kawan-kawannya. Gudeg. Itu gudeg itu pasti harus ada Ya, gitu. karena itu peninggalan nenek seperti itu. Jadi dari zaman saya kecil sampai sekarang ya udah menu spesial lebaran kita itu menu spesial apa namanya makanan khas Jogja gitu karena kita orang Jogja kan. Gudeg, sambal goreng krecek, opor dan lain-lain. Intinya sih itu. Nah, ketika tadi dibilang juga pas mungkin tadi abis makan sungkeman makan mungkin terus malamnya baru kumpul keluarga Ya, gitu ya. Itu memang memang tradisinya memang setiap tahun seperti itu di rumahnya adiknya tante Iya, gitu. iya. Karena adik saya kan semua satu keluarga kan Muslim merayakan Lebaran gitu. ya. Jadi kita berkumpul di rumah saudara yang Muslim gitu. Dulu waktu masih ada nenek dan kakek, ibunya nyokap gitu, ya semuanya pada kumpul di sini gitu, pada pada apa tradisi lebarannya pada kesini gitu kan Maya. Iya, Ya, tapi ketika mereka sudah tidak ada, nggak ada, ya udah jadi sepi. sepi, cari keluarga yang Muslim yang masih dekat sama kerabat kita, ya adiknya nyokap lah gitu. Karena dua orang adiknya nyokap yang juga Muslim udah meninggal juga gitu. Jadi yang paling deket ya itu. Kalau Mas Kisah sendiri berapa saudara sih Mas Kisah? Saya 4 bersaudara, saya paling tua. Laki satu-satunya, yang tiga Perempuan, perempuan semua. satu orang dia meninggal Oke, dan gitu. itu juga non muslim juga. Iya, Saya Muslim, yang tiga non non Muslim Muslim. Oke. gitu. Tante, ini kan nikmatnya toleransi beragama antara mama sama anak gitu Iya. ya. Seperti apa sih Tante melayani anak satu-satunya laki-laki yang mungkin masih ada di sampingnya Tante gitu, yang memang harus ketika bulan Ramadan saat ini dan Lebaran di tahun ini tuh sibuk kayak Tante untuk menyiapkan makanan, bangunin sahur mungkin, atau seperti apa nih Tante dengan anak satu-satunya Iya, karena laki-laki? anak Muslim puasa ya dengan serinnya, saya dengan senang hati ikut merasakan bulan puasa gitu. Jadi menyiapkan segalanya tuh dengan hati gitu. Dengan ikhlas Iya, dengan ikhlas. gitu. Ya itu udah tradisi bertahun-tahun lah gitu. Artinya sih kalau nyiapin sahur mungkin nyokap nggak bangun ya gitu. Artinya makanannya itu udah disiapkan Disiapkan dulu sebelum malamnya tidur. gitu, udah dipanas-panasin gitu. Pokoknya udah disiapin di meja makan, udah pokoknya tinggal tinggal apa kita tinggal menyantap sahur aja kayak gitu. Apa namanya buka juga seperti itu gitu. Ya, jadi tradisinya di rumah ini karena memang kita cuman berdua, lain agama, ya seperti itu.
Sama ketika Natal pun yang repot saya juga itu. Iya, dia menghias pohon Natal tuh dia. Jadi kita saling bahu membahu lah untuk benar-benar mempersiapkan dan memeriahkan Lebaran apa maupun Natal ya. iya hari besar masing-masing gitu. Kak Krisna, seperti dengan jadi agama itu tidak menjadi suatu pemisah dalam arti baik itu orang tua maupun saudara gitu ya. Enggak Seperti dong. apa sih Mas Krisna tuh menyelami ini semua gitu, bisa damai, bisa tenang gitu. Mama dengan mama agamanya, Mas Krisna dengan agamanya, itu seperti apa sih Mas Krisna? Kalau saya prinsipnya cuma satu, di dalam agama Islam ada satu surat yang menunjukkan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin, udah cukup gitu. Ya kan? Jadi di Islam sendiri pun udah diatur seperti itu. Jadi kita sama-sama saling menghormati, ya kan? Saling menyayangi satu sama lain, tidak masalah agamamu apa, agamaku apa, dengan ibu pun begitu, dengan orang lain pun begitu. Jadi itu yang saya pegang dari saya kecil gitu. Jadi saya nggak mempedulikan orang itu agamanya apa gitu, itu urusan pribadinya masing-masing. Walaupun itu mama saya, itu adalah hak pribadinya beliau sendiri gitu loh. Jadi kita tidak boleh mencampuri ya. Begitu juga dengan orang lain. Saya sangat menghormati pilihan agama dan kepercayaan orang masing-masing gitu. Bahkan nenek kakek tuh kepercayaan ya. Iya, karena orang Jawa ya, masih kejawen. Kejawen gitu. Jadi dari kecil saya udah dibiasakan seperti itu, jadi nggak ada masalah. Yang penting kita udah tahu rambu-rambunya, batas-batasnya di mana gitu. Kita tidak usah melanggar itu dan saling menghormati aja. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau orang lain ya, maksudnya yang kadang-kadang suka fanatik gitu ya, bisa mempunyai pikiran sesimpel itu aja gitu. Saya yakin Indonesia pasti akan damai dan nggak usah mempermasalahkan agama siapa yang paling benar gitu. Jadi intinya adalah semua agama itu menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Kalau saya ya habluminanasnya harus jalan, habluminallahnya juga harus jalan. Seimbang lah gitu. Mama, seperti apa sih Mama mempunyai sosok anak dalam arti yang memang harus tetap diperhatikan mengingatkan nggak sih Ma, saling mengingatkan untuk ibadah kayak gitu, apalagi nih Lebaran gitu Ma, untuk puasa harus puasa ataupun mengaji, sebagai mama tetap tidak lepas kontrol terhadap Mas Krisna. Karena Krisna kan sudah dewasa ya, jadi saya tidak perlu mengingatkan kapan harus berdoa, kapan ikut taraweh kalau puasa gitu. Dengan sendirinya dia sudah berjalan sendiri gitu. Ya, tapi kadang-kadang suka, misalnya nih kalau sholat Jumat udah agak-agak telat, nyokap suka nanya, gitu, nggak Jumatan gitu, Kadang-kadang gitu, atau kalau lagi terawih, loh nggak terawih, ya ini mau terawih gitu. Kadang-kadang kita suka telat kan, biasalah iman kan kadang-kadang suka naik turun, kadang aduh males banget deh gitu, ntar aja deh, tapi nyokap tiba-tiba mengingatkan, oh ya udah bergegas langsung gitu. Ya kita pokoknya saling bahu membahu mengingatkan dalam hal kebaikan lah. Gitu. Berarti di tradisi Lebaran tahun ini tuh memang yang lebih spesialnya itu seperti apa sih Mas Krisna? Mungkin yang tadi salam-salaman, makan ketupat, nanti baru Lebaran. Tapi yang lebih ke indep ke Mama tuh seperti apa? Sebaliknya Mama ke Mas Krisna tuh seperti apa ketika momen Lebaran? Ya lebih kepada saling memaafkan ya, saling memaafkan, karena kita juga bukan keluarga yang istilahnya yang dramatik gitu loh. Mau minta maaf pun juga ya sudah, Mama maafin ya atas kesalahan Isna selama ini gitu. Ya Mama juga minta maaf. Udah that's it gitu. Ya artinya nggak ada acara yang harus sungkem-sungkeman, tangis-tangisan gitu. Nggak ada gitu. Dari kecil memang udah biasa begitu. Yang penting kita udah minta maaf secara ikhlas gitu, saling memaafkan, ya udah that's it gitu. Sama keluarga pun juga gitu. Ketika malamnya kita berkumpul sama keluarga yang keluarga besar gitu, ya udah saling maafkan aja. Gitu kan ada tuh dalam sebuah keluarga gitu kan yang memang kayak sungkem-sungkeman gitu, saling maafkan gitu. Ada satu
kayak satu tradisi sendiri gitu loh. Kalau kami nggak ada, Nggak kami ada. biasa aja begitu aja gitu ya, begitu aja udah biasa. Lingkungan juga mendukung juga gitu ya Mas mungkin ya. Lingkungan sini Iya, mungkin. ya, lingkungan sini tuh kayak kayak nggak berasa lebaran. Sepi di Sepi, sini, iya. sepi. Jadi terakhir tuh saya inget ya mah ya, kalau nggak salah tahun 90-an ya. 90-an itu masih rame lah gitu. Artinya tetangga tuh masih masih Euforianya ini ya. iya, masih ada lebaran euforianya gitu. Masih kirim-kiriman makanan gitu. Anak-anak kecil masih datang ke rumah, masih kayak apa sih namanya? Kayak minta-minta THR ya. bukan THR, uang-uang jajan gitu loh. Kan biasa kan mereka datang terus kita kasih uang jajan gitu. Tradisi itu sekarang udah nggak ada di sini gitu. Saling berkunjung antar tetangga, saling silaturahmi itu udah nggak ada. Udah yang saya sebagai penghuni yang kayaknya terlama di sini, saya dari tahun 78 di sini. Yang lain udah pada baru-baru semua. Ya mereka juga nggak ada silaturahminya juga ke kita gitu. Paling yang orang-orang lama satu dua yang masih silaturahmi gitu. Ya kebanyakan orang baru sih kontrak Mm-mm. gitu. Gitu. Jadi ya udah nggak ada, nggak berasa, lebarannya nggak berasa gitu di sini tuh kurang. Tapi kan di momen lebaran pasti kan namanya anak itu kan tidak Mm-mm. terlepas namanya hilaf salah sama orang tua Pasti, gitu. Terlepas pasti. mungkin mama kita menyampingkan dulu tentang agama gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi Mas Krisna tuh ke mama tuh seperti apa sih sayangnya cintanya gitu dalam hati mama yang mungkin walaupun beda keyakinan sendiri. Nah ini saya jaga mama saya benar-benar gitu, karena kan mama nih udah sepuh ya, gitu. Apa namanya? Adik saya satu ada di Belanda, satu lagi udah berkeluarga, ya nggak jauh dari sini sih, gitu. Saya itu misalnya nih, saya nggak bisa meninggalkan mama, misalnya dalam jangka waktu yang terlalu lama, karena di sini nggak ada orang kan, gitu. Walaupun mama saya mandiri, tapi walaupun namanya orang udah sepuh kan, kita kadang-kadang kepikiran juga nanti kalau tiba-tiba jatuh atau ada sesuatu yang tidak kita inginkan lah, mudah-mudahan nggak terjadi gitu kan. Siapa yang mau jaga kalau bukan kita gitu. Jadi kayak misalnya kalau sekarang ada hashtag kabur aja dulu gitu, saya nggak bisa gitu. Pengen sebetulnya gitu loh. Gitu karena beberapa tahun belakangan ini setelah pandemik kan jujur apa namanya, untuk pekerjaan kurang kondusif lah di Indonesia gitu ya. Pengen banget itu ikut hashtag kabur aja dulu, tapi setelah memikirkan lagi, ntar mama siapa yang nungguin di sini, siapa yang ngurus rumah, ya kan? Gitu. Jadi banyak hal lah yang perlu saya pikirkan. Jadi saya juga nggak boleh mementingkan ego saya gitu, walaupun apa, saya juga sebetulnya pengen apa ya, mencari kehidupan yang lebih baik gitu, karena di sini kayaknya udah mulai merasa tidak kondusif gitu ya. Tapi ya itu satu-satunya yang membuat saya mempertahankan saya di Indonesia adalah mama saya gitu. Jadi itu salah satunya. Kalau mama sendiri gimana Mbak dengan mempunyai sosok anak seorang Krisnamukti itu seperti apa sih Mbak? Anaknya seperti apa gitu Mah? Seperti apa? Kalau Krisna emang dari dulu sih ya baik-baik aja sih, nggak pernah yang bikin jengkel atau apa gitu sih gitu. Saya anak mami. Anak manis. Nggak pernah yang apa istilahnya kayak berontak. Iya, Zaman-zaman masih apa ya, peralihan dari remaja ke dewasa pun, atau dari kecil ke remaja pun juga nggak pernah. Ya pokoknya benar-benar apa ya, home sweet home boy. Yang tawuran segala anak nggak muda tuh nggak pernah gitu. Seterbuka apa sih Krisna ke mamah tuh gitu, curhat mungkin apalagi mungkin pasti kan namanya karena mama kan di hadapan kita gitu, pasti kita punya salah gitu. Selalu nggak sih mengucapkan maaf ya Ma, terima kasih Ma, atau Oh apa pasti gitu? dong, itu pasti, itu kan bentuk penghargaan dan pengabdian kita terhadap orang tua, ya kan. Minta maaf kalau kita salah itu pasti, dan mengucap terima kasih apabila memang ada sesuatu yang apa diberikan kepada kita, ya baik yang berupa barang maupun yang non barang gitu, pasti akan ngucapin terima kasih gitu. Tapi sekali lagi kita bukan keluarga yang dramatik gitu, jadi ya
biasa-biasa aja ya, gitu ya. Makasih ya Ma, gitu. Kadang-kadang kan, Iya. Ma, pinjem duit dong, cepet, gitu. Transfer sama nyokap, Iya. makasih ya Ma, gitu. Iya, kadang-kadang kan suka suka apa ya, nggak sempet ngambil duit atau apa gitu kan. Kan nyokap kadang suka apa nyimpen duit cash gitu. Ma, pinjem dulu duitnya cepet, gitu. Buat bayar ini, buat bayar itu gitu. Kasih sama nyokap, iya ntar ditransfer ya, makasih ya Ma. Ya, paling gitu-gitu aja, gitu loh, nggak yang apa ya, nggak yang aduh mama kasih banyak kayak gimana gitu, nggak seperti itu lah, biasa aja. Mama, tapi dengan perbedaan ini sendiri tuh Mama tuh bener-bener yang menjaga juga nggak sih Mas, seorang Mas Krisna yang sayang banget sama seorang sosok ibu yang menyayangi anaknya gitu. Oh ya pastilah, pasti seorang ibu pasti sayang sama anaknya lah pasti. Menjaga jangan kadang-kadang khawatir sih kadang-kadang ada, tapi karena ngelihat dianya baik-baik aja, Krisna baik-baik aja ya udah terus ya Jadi senang gitu deh. ya suka ngebawelin sih iya ya. Jadi nyokap gua nih kayaknya punya satu indera keenam gitu ya, yang kalau misalnya nih nggak suka sama orang gitu, nggak tahu kenapa dia jadi jutek gitu, jadi jutek terus mama tuh nggak suka loh dia itu begini 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 gitu. Kadang namanya juga kan gue misalnya nih belum menemukan keburukan dari orang itu gitu kan ya, karena gue pikir baik-baik aja orang itu, tapi gue kadang-kadang suka tidak mengindahkan gitu. Nah begitu udah kejadian baru gue inget iya ya nyokap gue emang nggak suka sama nih orang, dan ternyata emang bener nih orang emang nggak baik gitu loh. Jadi sekarang saya lebih lebih percaya dengan omongan, dengan insting dan intuisi nyokap terhadap orang yang nggak dia sukain gitu. Kadang-kadang memang nggak selalu begitu gitu, tapi 90% seperti itu. Ketika nyokap nggak suka sama seseorang gitu, itu pasti nggak tahu kenapa pasti nih orang emang nggak bener gitu. Dan itu banyak kejadiannya seperti Iya benar itu. kadang-kadang begitu kan melihat orang gitu ya, kadang-kadang kok ada sesuatu dalam hati tuh ada aneh gitu deh, ada yang nggak beres gitu, ternyata benar gitu. Bener. Kebaikan ya, Ma. Iya, iya. iya. Terlepas itu semua mah, Mama juga menyuruh nggak sih Ma untuk dalam arti untuk cari jodoh gitu, mau pendamping gitu Ma? Saya serahkan sama Tuhan, soalnya jodoh, mati, lahir Iya. itu kan Tuhan yang ngatur. Iya, Ya, betul. ya saya tuh membantu doa aja gitu. Itu kan semua terserah Tuhan ya, yang ngasih ke Tuhan gitu. Jadi ya jalanin aja lah hidup ini mau Iya, kayak seperti jalanin apa aja. gitu. Kayak saya punya adik, dua-duanya udah lama menikah, udah 10 tahunan lebih ya. Dua-duanya juga belum punya anak gitu. Ya mau gimana lagi, kan Iya. semuanya tergantung Allah Tuhan gitu, yang ya ngasih, kan. iya. Saya juga belum ada jodoh lagi gitu. Ya sudah mau gimana lagi gitu. Jadi jalanin aja hidup ini, ya dibikin enjoy, dibikin seneng gitu kan. Hidup cuman sekali, jangan dibikin nelangsa gitu. Iya, nggak usah dipikirin kok ini belum dapat gitu. Ke sana dapat sini belum dapat, nggak mikirin itu saya. Saya percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Buat anak-anak yang Iya, heeh. Rencana Tuhan tuh rencana yang terbaik. Betul.